Nama saya Gadis Elvira Amanda, NPM 190-320-119, dan teman saya Jenny Shekinah dengan NPM 190-320-135 dari kelompok 16, sesi kami 1. Di sini, kami dari praktikan Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri dan Praktikum Sistem Informasi Manajemen. Di sini, kami akan menjelaskan laporan resmi dari modul 3 kami, yaitu Dreamweaver. Yang pertama, terdapat pendahuluan dari latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode informasi yang berhubungan dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Adobe Dreamweaver adalah program yang digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Software Dreamweaver dikeluarkan oleh Adobe System. Adobe Dreamweaver dirilis pada tanggal 21 April 2012. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web, dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya. Adobe Dreamweaver menyediakan fitur editor WYSI/WYG atau What You See is What You Get, atau dalam bahasa kesehariannya disebut Design View. Dan segala fitur yang ada pada Adobe Dreamweaver membuat suatu web bukanlah hal yang sulit. Pada modul ini dijelaskan bagaimana cara membuat sistem informasi berbasis web dengan menggunakan aplikasi Dreamweaver. Selain itu juga dijelaskan bagaimana cara menggabungkan database dengan web yang sudah dibuat. Pada permasalahan kali ini adalah bagaimana membuat Dreamweaver untuk sistem informasi penjualan skincare online agar antara database penjualan skincare online dan website dapat terhubung sebagai suatu sistem informasi manajemen yang berguna bagi toko Disney. Kemudian terdapat rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum Dreamweaver ini adalah bagaimana langkah-langkah dalam membuat situs web menggunakan aplikasi Dreamweaver untuk sistem penjualan skincare. Kemudian tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum dari Dreamweaver ini adalah 1. Untuk dapat memahami Dreamweaver dalam pembuatan sistem informasi penjualan skincare. Kedua, untuk dapat membuat template website offline menggunakan aplikasi Dreamweaver. Dan yang ketiga, untuk mempermudah pembeli dalam mengakses informasi penjualan skincare. Kemudian pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka. Pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Yang kedua, terdapat pengertian Dreamweaver. Dulunya, program ini bernama Macromedia Dreamweaver dan dikelola oleh Macromedia. Versi pertamanya dirilis pada Desember 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver 1.0 untuk sistem operasi Mac. Kemudian, pada Maret 1998 muncul versi pertama untuk sistem operasi Windows, yaitu Macromedia Dreamweaver 1.2. Macromedia Dreamweaver terus berkembang sampai dengan tahun 2005 dengan versi terbarunya yaitu Macromedia Dreamweaver 8. Kemudian Dreamweaver diambil alih oleh Adobe System sehingga namanya berubah menjadi Adobe Dreamweaver pada 16 April 2007. Dreamweaver mengeluarkan versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS3. Dengan hadirnya HTML5, Dreamweaver kembali merilis versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS5.5. Sedangkan sekarang ini versi terakhir Dreamweaver adalah Dreamweaver CC yang dirilis pada 21 April 2012. Yang ketiga, terdapat bagian-bagian yang ada pada Dreamweaver. Saat pertama dijalankan, tampilan awal atau starter pack pada Adobe Dreamweaver adalah sebagai berikut.
Bagian yang terdapat pada status pack Adobe Dreamweaver CS5 diantaranya sebagai berikut. 1. Bagian kiri yaitu Open a Recent Item merupakan alternatif untuk membuka file atau recent file. Untuk membuka file, pilih Open pada Start Page. Kedua, bagian tengah yaitu Create New digunakan untuk membuat halaman web baru. Jika pada Start Page tersebut kita memilih salah satu pilihan bahasa pemrograman pada Create New, maka tampilan dari Adobe Dreamweaver akan menjadi sebagai berikut. Pertama, terdapat dokumen toolbar. Dokumen toolbar berisi tombol-tombol yang digunakan untuk mengatur layar kerja dokumen dengan cepat, di antaranya Show Code View, Show Code and Design View, dan Show Design View. Nah, ini adalah Show Code View, dan ini Show Code and Design View, dan yang terakhir ini Show Design View. Kedua, terdapat menu bar. Menu bar yang terdapat pada Adobe Dreamweaver yaitu File, Edit, View, Insert, Modify, Format, Comment, Set, Window, dan Help. Ketiga, Workspace Switcher. Workspace Switcher pada Adobe Dreamweaver berfungsi untuk mengubah atau mengatur jendela kerja sesuai keinginan, sehingga memudahkan kita dalam membuat halaman web. Keempat, terdapat Panel Group. Panel Group merupakan salah satu fasilitas yang terdapat pada Adobe Dreamweaver yang berfungsi untuk membantu dalam mengedit suatu halaman web. Kelima, terdapat Tag Selector. Tag Selector berfungsi untuk menampilkan tag HTML dari objek yang terseleksi. Dan terakhir, terdapat Property Inspector. Pada Adobe Dreamweaver terdapat fasilitas Property Inspector yang berfungsi untuk mengatur atau mengedit properti objek-objek yang ada pada halaman web. Kemudian yang keempat, terdapat kelebihan dan kekurangan Dreamweaver. Dreamweaver memiliki banyak kelebihan. Berikut ini beberapa kelebihan Dreamweaver atau keuntungan Dreamweaver. Pertama, dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat. Kedua, tersedia berbagai macam tema atau template. Ketiga, memiliki 3 tampilan yaitu Code View, Design View, dan Speed View. Keempat, memiliki fitur Preview atau Live View. Kelima, kode yang dihasilkan ditulis secara rapi. Keenam, memiliki alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web. Ketujuh, mudah dioperasikan oleh pemula. Kedelapan, memiliki banyak plugin. Selain memiliki kelebihan, Dreamweaver juga memiliki kekurangan. Berikut ini kekurangan Dreamweaver. 1. Harga software originalnya mahal. Kemudian terdapat website. Menurut Look Manual tahun 2004, website atau sering disebut web merupakan dokumen-dokumen yang ada di internet yang dapat diakses pada jarak dekat dan jarak jauh. Dokumen yang terdapat dalam website berisi halaman web dan link. Dalam website, pengguna bisa berpindah dari halaman web satu ke halaman web yang lain dengan cara mengklik link pada halaman web. Perpindahan halaman dapat antara halaman dalam satu server maupun ke halaman server lain di seluruh dunia. Halaman dapat dibuka menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Contoh dari browser adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Internet Explorer. Kemudian, terdapat membuat website dengan template Dreamweaver. Anda juga dapat membuat situs web dengan template pre-made dari Dreamweaver. Dengan template pre-made ini, Anda akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan keuntungan berupa melihat bagaimana tampilan final situs akan terlihat bersama dengan kode yang digunakan. Mari kita pelajari tutorial Dreamweaver yang satu ini. Langkah pertama yaitu pilih template. Untuk melakukannya, buka file, kemudian pilih New, pilih Start Template, kemudian Basic Layout. Langkah kedua yaitu ubah logo dan teks judul. Untuk mengubah logo teks, klik H4.logo di panel DOM. Langkah ini akan menandai code line pada editor dan Anda dapat mengubahnya ke nama apapun yang diinginkan. Dan langkah terakhir yaitu ubah warna latar header. Untuk mengubah warna latar belakang header, bukalah file.css dan cari elemen header. Tentu saja, Anda masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Ada konten yang perlu Anda tambahkan dan ada juga yang perlu disesuaikan. Tutorial ini hanya memberikan perubahan dasar yang dapat Anda lakukan dengan template. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Jenny. Halo, saya Jenny Sekina Karani Putri, NPM 19035. Di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan web yang sudah kami buat. Yang pertama, kita akan mengaktifkan examnya terlebih dahulu. Kita start
ada Apache dan MySQL. Kemudian, jika kita sudah menginputkan data pada localhost dan juga kita juga sudah membuat koneksi pada Dreamweaver, maka langsung saja kita ketik saja linknya. Nah, ini adalah tampilan awal dari web kami. Di sini ada gambar header-nya, ada pilihan menu home, login, help, dan about. Pada menu home dapat kita lihat di sini ada ucapan selamat datang di Disney Skincare. Lalu pada menu help di sini ada beberapa sosial media yang dapat konsumen hubungi atau dapat berkomunikasi dengan penjual. Lalu ada menu about. Lalu kita langsung saja login. Kita isi username dan passwordnya. Misalnya Leo. Kita isi passwordnya. Langsung klik submit. Nah, jika password yang kita masukkan salah, maka di sini tampilannya akan seperti ini. Kita disuruh untuk menginputkan password kembali yang benar. Nah, jika sudah berhasil untuk login, maka di sini ada tampilan kita dapat menginput barang skincare yang akan kita beli, dapat juga menginput distributor untuk penjualnya, dapat menginput nota, dapat menginput pembeli dan penjual. Nah, untuk data-data yang sudah diinput ini, maka akan tersimpan di sini. Data barang skincare, data distributor, data nota, dan data pembeli, serta data penjual. Langsung saja, jika kita ingin menginputkan, misalnya kita menemukan ada pembeli, maka kita klik saja input pembeli. Nah, di sini kita isikan nama pembelinya. Misalnya, kalau sudah, kita klik insert record. Nah, maka pembeli tersebut akan terdaftar pada data pembeli di sini. Lalu ada juga pilihan jika kita ingin menginput lagi nama pembeli, kita bisa klik di sini input lagi. Jika tidak, kita bisa kembali atau bisa juga log. Kita bisa melihat datanya di sini. Data pembeli. Ini pembeli yang sudah kita input tadi. Lalu, jika sudah tidak ada transaksi lagi, kita bisa log out, bisa klik di sini log out. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita log out lagi. Nah, lalu kita langsung ke laporan pada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa di atas, dapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, praktikan dapat memahami Dreamweaver
dalam pembuatan sistem informasi pembuatan skincare. Yang kedua, praktikan dapat membuat template website menggunakan software Dreamweaver. Dan yang ketiga, dengan adanya website ini dapat mempermudah konsumen untuk membeli produk tersebut, sehingga proses penjualan menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk sarannya, adapun saran yang diberikan untuk laporan modul Dreamweaver ini adalah yang pertama, sebaiknya laboratorium menyediakan aplikasi baik Excel maupun Dreamweaver yang kompatibel dengan semua device. Yang kedua, sebaiknya laboratorium menyediakan sesi tanya jawab dengan live streaming YouTube sehingga komunikasi lebih efektif. Yang terakhir, sebaiknya laboratorium menentukan versi Dreamweaver yang harus dipakai karena jika memakai Dreamweaver yang versi baru, tampilan klasik akan hilang. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sekian, terima kasih.